Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Jumat yang diberkahi ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahmi dengan salah satu guru saya, Pangersa Abah Dr. Kiai Haji Ibnu Afwan, pengasuh Ponpes An-Nizam Sirnalaga. Beliau adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Beliau juga mengajarkan berbagai disiplin ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Semoga silaturahmi ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan yang menyeluruh, pahala yang agung, kebaikan yang banyak, dan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bah, izin saya mengajukan beberapa pertanyaan. Sejak tahun berapakah Ponpes An-Nizam Sirnalaga didirikan? Alhamdulillah, pendirian Pondok Pesantren An-Nizam Sirnalaga ini kalau dibangun secara fisik tahun 2014, tapi kalau dibangun di dalam batin hati itu mungkin dari semenjak saya mulai jadi di pesantren itu An-Nizam Sirnalaga itu sudah ada di dalam batin, dalam hati. Tapi alhamdulillah pembangunan fisik baru terlaksanakan 2014, ya artinya ya begitulah, kita punya rencana, Allah yang menentukan. Baru sampai di tahun 2014. Alhamdulillah secara fisik seperti inilah keberadaannya, walaupun awalnya kita ngontrak gitu. Awal-awal kita ngontrak, tapi alhamdulillah di sini kita sudah nggak ngontrak lagi. Bahkan yang dulu ngontrak bareng kita, sekarang tinggal bareng sama kita di sini gitu. Alhamdulillah kita punya kobong khusus buat mereka yang dulu pernah ngontrak senasib dengan kita, tinggal di sini sambil ya ikut membakti ke agama tujuannya, yang secara langsung ngebakti ke Pondok Pesantren An-Nizam ini. Mungkin itu cukup. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Sudah berapa banyak para salik yang mengambil ijazah dan wiridan Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah? Alhamdulillah, karena memang kebetulan kita mendapat mandat untuk menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari guru itu belum lama, maka yang terbayat ke kita itu paling masih bisa dihitung jari lah, sekitar baru 49 orang atau 48 murid. Tapi alhamdulillah bagi saya itu sangat luar biasa dan banyak. Kalau itu jadi semua itu bisa menuhin alam gitu, insya Allah gitu. Kapan biasanya pengajian Pangersa Abah yang berguna bagi masyarakat dan warga sekitar diadakan di Ponpes An-Nizam Sirnalaga? Majelis pengajian atau majelis ilmu di sini ada majelis khusus karena majelis santri. Kalau santri itu tiap hari habis sholat subuh kita ada tafsir, dan habis setelah sholat isya kita ada qiraatil Quran juga bersama dengan ilmu-ilmu qiraatnya dan ilmu tajwidnya dipelajari juga. Dan setiap jam 10 pagi itu sampai dohor kita ngaji uslubil arabiyah, khusus ilmu-ilmu tentang sastra bahasa Arab gitu. Dan ini yang khusus, yang umum, sifatnya umum. Di kita ada pengajian masyarakat itu 1 bulan sekali pada minggu akhir setiap bulan tahun Hijriah. Maka di situ kita ngadakan pengajian. Alhamdulillah jamaah kita dari hampir 1 kecamatan hadir semua. Ada terwakili dari setiap kampung-kampung atau RT karena memang kita coba merambah supaya mengajak pemerintah tanggung jawab dalam melaksanakan atau membina agamanya atau agama yang diyakini oleh dia, ya pasti Islam. Nah itu yang terutamanya, kalian memang background kita dari awal kita orang Thariqah, pasti kita pendekatannya adalah pendekatan secara zikir mungkin. Tapi pengajian bulanan di sini alhamdulillah yang maca bukan hanya saya,
ada beberapa seluruh ustadz-ustadz di tempat kita juga ikut membaca, bahkan kita punya 16 pembaca, semuanya digilir itu di rolling muter. Alhamdulillah kitabnya nggak terlalu tinggi, tapi saya anggap itu penting. Pertama ada dari fan fikih, yaitu kita pakai kasifah. Dari fan tauhid, bidang tauhid kita pakai Tijan Darori. Dan untuk pengajian tasawuf atau akhlak itu kita pakai kitab Nasairul Ibad. Nah, itu setiap bulan. Dan ada khusus ibu-ibu juga, yaitu setiap Selasa awal bulan kita ada majlis burdah. Majlis burdah itu kita membaca burdah bareng ibu-ibu. Setelah itu kita surahkan, kita bedah makna-makna rahasia dari burdah itu, bahkan kita sampai ke khasiat burdah itu seperti apa gitu. Nah, itu pengajian. Selain daripada itu ada pengajian pemuda juga. Pengajian pemuda itu setiap minggu malam minggu awal bulan tapi bulan nasional. Nah, itu kita ada pengajian pemuda yang dari berbagai macam risma ataupun remaja masjid, bahkan dari organisasi kayak Karang Taruna segala macam. Alhamdulillah hadir, kita undang, karena memang kalau bagi saya selalu mengundang, karena itu alasan agama. Jangan diam, kita harus agresi lah. Dari kita ketika berdakwah itu, kalau memang kita diam tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa, maka kita harus bergerak atau agresi. Mungkin cukup itu. Ada pertanyaan kembali? Bah, izin saya membuatkan channel YouTube untuk Ponpes Anidom Sirnalaga dan media sosialnya. Boleh ya, Bah? Memang selama ini kita belum pernah punya channel ya. Channel itu apa kok, Jik? Channel kalau kita tahunya channel itu TV dulu, ada channel RCTI. Channel YouTube itu berarti bikin film-film YouTube gitu ya. Iya. Nah, kayak anak-anak atau ustadz-ustadz yang sekarang gitu. Iya. Ya, kalau memang selama itu bermanfaat, monggo saja. Kalau memang itu sangat ada arah kebaikan, atau bisa ya juru ila khosyatillah lah, bisa berjalan atau ngedorong supaya kita semua bisa berbuat baik, silahkan. Mungkin sudah zamannya gitu. Mangga itu. Baik, Bah, alhamdulillah. Mohon doa dan nasihatnya dari pengarsa Abah untuk saya. Nasihat apa lagi ini? Nasihat apa lagi yang diperlukan ini? Karena ngobrol bareng dengan ulama, melihat wajah ulama aja udah suatu nasihat gitu. Jadi mau nasihat apa lagi gitu? Karena melihat wajah ulama itu sudah suatu nasihat yang luar biasa. Jadi saya kira nasihat itu cukup lah. Melihat wajah ulama, hadir duduk dengan ulama, itu adalah nasihat yang terbaik buat kita. Karena memang salah satu yang bisa mengobati hati kita itu di saat kita gundah atau kita tidak karuan pemikiran, maka salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, berkumpul dengan orang-orang soleh ini dengan ulama-ulama, walaupun terlihat ulamanya mungkin ada sedikit ataupun gimana, tetap mereka ulama, berkumpul saja dengan mereka. Insya Allah selama kita kumpul dengan ulama, kita akan mendapatkan obat hati yang sangat mujarab. Karena memang obat hati itu semuanya 5. Cuman yang paling signifikan itu adalah yang satu ini, berkumpul dengan ulama. Walaupun kita salat malam, baca Quran atau apa saja, tapi kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, kita nggak mungkin bisa istiqomah. Karena begini, kalau umpamanya kita sholat malam tapi ngumpulnya dengan penjahat atau mengumpulnya dengan halul maksiat, itu sulit gitu untuk ketika kita istiqomah. Makanya kalau untuk hati itu tenang, tentrem, langkah pertama itu yang paling termudah adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Punya rokok maupun nggak punya rokok, datang aja. Insya Allah kalau nggak punya rokok, kiai yang beliin rokoknya gitu. Mungkin nasihatnya itulah dari saya, jauh dari ulama. Gitu. Jangan pernah jauh dari ulama, dan jangan pernah kita menghindar sengaja maupun tidak sengaja dari ulama itu. Kalau di mana ada ulama, kita harus ikut aja dan ikut berkumpul, karena Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang lari dari az-zikri, ini bisa ditafsirkan ulama.
Barang siapa yang lari dari ulama, maka ma'isyatan lahudon. Maka baginya pasti mendapatkan kehidupan atau maisah, resiko hidup yang sangat sempit dan sulit. Contoh, pejabat tinggi, pengusaha kuat lah, atau dia seorang kaya raya, tetapi dia jauh dengan ulama. Akhirnya pejabat korupsi. Begitu korupsi, dia memang kaya, hartanya banyak, mobilnya banyak, istrinya cantik, tapi dia di penjara, istri dibawa tukang ojek dan kan gitu. Terusan mobil dipakai orang, rumah megah dipakai orang, kita tidur di penjara. Itulah daripada bukti benarnya ayat Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Jangan pernah jauh dari ulama. Di sini saya menafsirkan ad-dzikri adalah ulama, karena tidak mungkin kita mengenal Quran tanpa ulama, tidak mungkin kita mengenal kebenaran tanpa ulama di zaman sekarang ini. Mungkin cukup. Baiklah. Mohon izin, saya mau berangkat ke kota Palembang dan mampir dulu ke kota Bandar Lampung hari ini. Mohon doanya, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Hati-hati di jalan aja. Penting jangan pernah jauh dari ulama, mau di Bandar Lampung, mau di kandang sendiri maupun di Palembang. Dan salam buat ulama-ulama di sana yang ditemui, insya Allah. Walaupun kita dengan ulama Pandeg Palembang, ulama Bandar Lampung atau Lampung, kita tidak saling mengenal, tapi kita seperti Nabi. Artinya seperti Nabi itu, Nabi Adam dengan Nabi Idris itu tidak satu zaman, dengan Nabi Muhammad tidak satu zaman, tapi mereka saling mengenal, nyambung, karena wahyu yang menyambungkan mereka. Kita juga Palembang, Lampung, Banten, ini kita tidak saling mengenal, tapi insya Allah kita ini nyambung dengan ilmu yang kita sama-sama punya. Insya Allah salam aja buat para ulama-ulama Lampung maupun Palembang. Jangan pernah kita ada pemisah di antara ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah. أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله سعدنا إذ لقيناكم قصدنا يا ولي الله توسلنا بكم لله أجيبوا يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله رجونا من مزاياكم لتدعوا يا ولي الله إلى الرحمن ما يرام لدينا يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله
طلبنا وسعة الرزق حلالا يا ولي الله وحج البيت في الحرام مرارا يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله وحسنا في اختتامنا كراما يا ولي الله عسى نرضى عسى نعطى بقربي يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله وصلى سلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن وشكرا يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله